Berjumpa lagi dengan Denakit. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yeay. Kak Debbie lihat nih, Kak Jeffrey udah pakai mahkota seperti raja. Iya, Kak Jeffrey keren banget hari ini Kak Jeffrey. Tapi lihat tuh Kak Debbie, kayaknya adik-adik juga sudah pada siap untuk beribadah. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau menjadi raja atas negeri imajinasi. Lihat nih, kakak sudah memakai mahkota dan jubah raja. Wah, aku sebagai apa Baginda Raja? Sebelum kakak lanjutkan ya adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang raja? Raja itu berkuasa, Kak. Raja itu tinggi, keren, tubuhnya atletis, kuat, dan juga tampan. Wah, betul sekali adik-adik. Kakak mempunyai cerita tentang Raja Israel yang tubuhnya tinggi dan juga tampan Kak Jeffrey. Tubuh atletis seperti Saul, tapi yang lebih kerennya lagi nih adik-adik adalah Tuhan Yesus, Raja kita yang sempurna. Ayo kita mau dengar ceritanya secara keseluruhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk kita siapkan hati kita, hidup kita untuk datang memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bahkan untuk anugerah yang besar Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kami boleh merasakan besarnya cinta Tuhan buat kami. Kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap datang untuk bersyukur kepada Tuhan sama-sama bilang, Amin. Side to side, I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and lift them side to side. I throw my hands up and give you a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I want to see, I want to shout. I wanna tell everybody what I know about. I'm gonna lie, I'm gonna shine. It make me dance and steal around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I throw my hands up and whip them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and whip them side to side. I throw my hands up and give you a high five. Jesus is alive. 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 Jesus is alive.
manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ayo adik-adik, mari siapkan hati, pikiran, serta Alkitab adik-adik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, untuk pertama kalinya bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan. Saat itu Nabi Samuel sudah tua dan ketika dia menunjuk anak-anaknya untuk menggantikan dia menjadi hakim atas orang Israel, ternyata anak-anaknya itu tidak seperti Samuel yang hidupnya takut akan Tuhan. Samuel adalah seorang hakim atas bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel tidak mempunyai raja. Tetapi para pemimpin bangsa Israel berkata, "Kami mau seorang raja seperti bangsa-bangsa lainnya." Samuel tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Jadi Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Berikanlah apa yang mereka mau, tetapi peringatkan mereka bagaimana rasanya memiliki raja di dunia." Seorang raja bisa menjadikan anak laki-laki mereka menjadi tentara. Seorang raja pun bisa membuat anak perempuannya bekerja untuknya. Atau seorang raja bisa saja mengambil ladang bangsa Israel dan mengambil budak mereka. Tetapi bangsa Israel tidak peduli. "Tetap berikanlah kami seorang raja," kata bangsa Israel. Karena itu Kak Yefri, orang Israel merasa mereka itu adik-adik membutuhkan sosok yang bisa memimpin mereka ketika Samuel sudah tidak ada lagi nih sama mereka adik-adik. Raja yang dirindukan oleh Israel yaitu seseorang yang bisa melindungi mereka dari segala macam bahaya dan bisa memelihara mereka. Nah, seperti pada saat nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan membawa seorang laki-laki bernama Saul. "Kamu akan menjadi seorang raja," kata Samuel. Saul pun kaget mendengarnya. Saul berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di Israel. Dan akhirnya Samuel pun mengurapi Saul. Roh Allah pun bersama dengan Saul. Ketika
Ketika tiba waktunya untuk Samuel memperkenalkan raja baru untuk bangsa Israel, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan Saul. Tuhan bilang ke mereka, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang-orang Israel ke tempat Saul dan berkata, "Hiduplah raja!" Dan mereka beranggapan dengan adanya raja itu, maka mereka akan memiliki pegangan hidup, memiliki sosok yang dapat mereka andalkan di saat mereka sedang mengalami kesulitan. Ya, orang Israel adik-adik fokus kepada kebutuhan secara jasmani mereka ini loh. Nah, makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman. Mereka melihat berkat yang di depan mata mereka aja nih, tapi tidak melihat kepada sang pemberi berkatnya. Sama seperti kita ya Kak, terkadang kita terlalu fokus kepada berkat tapi lupa pada sang sumber. Padahal Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Umat Israel tidak membutuhkan raja, karena raja adalah manusia biasa. Dengan adanya Tuhan yang memimpin mereka, maka semua kesulitan akan dapat teratasi. Sama seperti perjalanan keluar dari Mesir. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat atau kurang. Selalu tepat waktu dan berlimpah adik-adik. Bangsa Israel berpikir bahwa Saul akan menjadi seorang raja yang baik. Tetapi Saul tidak taat kepada Tuhan. Suatu hari, Saul mengumpulkan beberapa tentara Israel untuk melawan bangsa Filistin. Tapi bangsa Filistin lebih kuat karena mereka mempunyai lebih banyak kereta kuda, lebih banyak kuda, dan lebih banyak tentara. Saul mau meminta bantuan kepada Tuhan. Mungkin kalau dia memberikan persembahan untuk Tuhan, Saul dan yang lainnya akan menang dalam peperangan. Tapi ada satu masalah. Hanyalah seorang imam seperti Samuel yang diizinkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saul pun menunggu, tapi Samuel tidak datang ke Saul. Para tentara mulai mundur perlahan, dan Saul pun memutuskan untuk dirinya memberikan persembahan ke Tuhan. Lalu datanglah Samuel. "Kamu tidak taat kepada Tuhan," kata Samuel. Akhirnya Saul tidak lagi menjadi raja. Tuhan akan mencari raja yang baru yang taat kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, bangsa Israel memenangkan peperangan melawan bangsa Amalek. Tuhan berencana atas Saul untuk menghancurkan bangsa Filistin, tetapi Saul malah merusak rencana Tuhan. Dan Tuhan pun memberitahukan ke Samuel, "Aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja karena dia tidak melaksanakan perintahku." Lalu Samuel pun menemui Saul. "Aku telah mentaati perintah Tuhan," kata Saul. "Aku hanya mengambil kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Tetapi Samuel berkata, "Manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Kamu telah mengabaikan perintah Tuhan, maka Tuhan pun menolak engkau sebagai raja." Saul mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan. Tapi Samuel berkata, "Hari ini Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel, dan Tuhan akan memberikannya kepada orang lain sebagai raja." Setelah Saul adik-adik, Tuhan memilih orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud mengarahkan orang Israel kepada Tuhan yang pastinya. Daud membawa umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Daud tahu bahwa raja yang sesungguhnya adalah Tuhan semesta alam, maka ia menyebutkan Tuhan Yesus itu adalah Tuannya. Dan walaupun Daud adalah raja yang takut akan Tuhan, tapi dia tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan walaupun Daud sudah bertobat, Tuhan tetap menghukum bangsa Israel. Sehingga mulai saat itu mulai timbul perpecahan di bangsa Israel. Apakah bangsa Israel menjadi terpecah-pecah, Kak? Ya adik-adik, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan setelah Raja Salomo dan selalu berada pada keadaan jatuh di tangan musuh mereka adik-adik. Nah, lalu diselamatkan Tuhan. Kemudian melakukan kesalahan yang sama lagi. Jatuh lagi, minta ampun lagi, diselamatkan lagi, dan seterusnya seperti itu adik-adik. Nah, umat Israel terus berdoa dan menjerit pembebasan kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan tetap pada rencananya yang besar,
yang seperti minggu ketiga yang telah kita bahas, yaitu Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua janji dan rencana Allah. Manusia mereka-rekakan kejahatan, tetapi tetap saja rencana Tuhan terlaksana. Tuhan tetap menjadikan semua rencananya menjadi kebaikan, adik-adik. Ternyata bangsa Israel, Kak Yevri, tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu keselamatan dan pembebasan, yaitu melalui Tuhan Yesus, adik-adik, untuk menjadi pembebas dan penyelamat mereka. Nah, Allah Bapa telah menyiapkan Yesus sebagai Raja yang sangat sempurna. Yesus mempunyai fisik, hikmat, ketaatan, dan juga karakter yang sempurna sebagai Raja, adik-adik. Nah, dari sisi fisik, Yesus adalah seorang yang mempunyai tubuh yang atletis, kuat, tinggi, dan tampan. Dari sisi karakter, Yesus mempunyai karakter Allah, karakter yang berintegritas, karakter yang taat, hubungan yang erat dengan Allah. Dari sisi hikmat, Yesus adalah seorang yang sangat berhikmat, seseorang yang pintar, seorang yang tahu apa yang harus dilakukan secara tepat, adik-adik. Dan dia bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, adik-adik. Yesus akan datang kembali sebagai Raja dengan kerajaannya yang kekal, Kak Yevri. Ya, itulah Raja kita, adik-adik, yang luar biasa. Dan Allah tahu Yesus adalah Raja yang terbaik yang menang disiapkannya. Kak, aku mau menceritakan kesaksian, Kak. Bagaimana kesaksian kamu, Ellen? Minggu lalu aku kesal kepada papa aku karena papa aku mengajak aku pergi. Kok kesal, Ellen? Pergi dengan papa mama kan menyenangkan. Karena aku sudah berjanji bermain game dengan teman. Wah, sebenarnya papa kamu mengajak kemana, Ellen? Ke pantai, Kak. Aku malas karena pantai itu panas. Bukannya seru kalau kamu bisa main di luar rumah. Iya, Kak, benar. Akhirnya aku pergi. Dan ternyata di situ fun banget, Kak. Aku jadi bisa bermain. Nah, benar sekali adik-adik. Seperti cerita Ellen. Papa kamu tahu yang terbaik. Kamu butuh aktivitas di luar, bukan selalu main gadget saja. Wah, seperti Tuhan Yesus, Raja yang sempurna yang sudah disediakan untuk kita. Aku bangga sekali mempunyai Tuhan Yesus, Raja kita yang sempurna. Tuhan yang telah memilih kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah, di mana Raja yang kita sembah adalah Raja yang paling berkuasa di bumi dan di sorga. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita hari ini. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan yang terambil di dalam kitab Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Adik-adik, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Debbie. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Seperti apa raja yang diinginkan oleh orang Israel? Dan pertanyaan dari Kak Dewi, siapakah raja sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan juga WhatsApp grupnya DNA Kids. Jangan sampai ketinggalan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang ayo persiapkan peralatan aktivitasnya karena kita sekarang akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton duplek, manik-manik, lem tembak, lem uhu, pensil, gunting, isolasi.
panjang karton ini disesuaikan dengan lebar kepala adik-adik ya. Nah, ini karton yang panjang ini kita lipat jadi 2 bagian seperti ini. Jadi sebelah sini polos, sebelah sininya adik-adik buat pola seperti ini. Kita mau gunting menurut pola. Nah, biar guntingnya rapi hasilnya, kita pakai jepit biar gambarnya lurus ya. Setelah digunting, jadinya seperti ini. Ukur dulu ke kepala adik-adik sampai pas ya. Setelah diukur ke kepala kalian, lalu dilem ya. Atau bisa juga pakai double tip atau staples, yang penting nempel. Nanti kalian hias mahkota rajanya sesuka kalian, sesuai kreasi kalian masing-masing ya. Ini contoh punya kakak. Kalian gunakan manik-manik atau hiasan apapun yang menurut kalian yang terbaik. Jangan lupa ya, fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ajak anak untuk membuat poster mengenai Enjoying Jesus is my King. Anak-anak dapat bekerja sama dengan Papa Mama mendekor poster itu. Dan setelah selesai, dapat dipajang untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja dan kita adalah anak Raja. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Di depan layar handphone adik-adik ada QR Code. Adik-adik boleh minta tolong Papa, Mama untuk scan QR Code tersebut. Adik-adik, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus, berkati tangan orang-orang yang akan memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder about a world in trouble? Take a look around, there isn't any doubt. There are people living with their hearts in a prison of sorrow and grief, with nothing to believe in. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I'll keep walking on. There is nothing greater than living for my Savior. I believe, and I keep believing on. I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder when you hear the thunder? There isn't any doubt. There's power in the sound. We have got a Savior who is strong and able to give to you and me life abundantly. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I keep walking on. There is nothing greater than living for my Savior. I
nothing greater than living for my Savior. I believe, and I keep believing on. I believe in you. Ooh yeah, yeah, ooh yeah, I believe in you. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih belum hadir di gereja juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang yang sakit Tuhan, agar disembuhkan dari segala penyakit. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko dan Pak Samuel, dalam menjalankan visi dan misimu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bisa menjadi bangsa yang aman untuk rakyat Tuhan dan bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden agar bisa memerintahkan bangsa Indonesia dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai, dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik di tempat bermain kita, di tempat studi kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang apa ya Kak Yevi? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ya, bahkan dialah Raja yang sesungguhnya. Benar sekali Kak Debbie. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye. Bye-bye.